Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemal Wijaya dari kelas 11 RPL. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan kompetensi dasar 3.5, yaitu implementasi framework pada pembuatan web statis dan dinamis. Framework yang saya gunakan adalah Laravel dengan Eloquent ORM dan Bullet Templating. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, langsung aja Rek. Sebelumnya, apa sih perbedaan web statis dan dinamis? Web statis adalah jenis website yang kontennya tetap dan tidak berubah-ubah, serta tidak memiliki interaksi pengguna. Biasanya dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan web dinamis adalah jenis website yang dapat menampilkan konten yang selalu berubah dan disesuaikan dengan permintaan pengguna. Framework adalah kumpulan kode yang sudah tersusun sehingga memudahkan programmer dalam membangun aplikasi. Kali ini saya menggunakan Laravel, yaitu salah satu framework PHP yang paling populer. Laravel menerapkan pola MVC sehingga struktur kode lebih rapi. Oke, ini struktur project Laravel yang saya gunakan. Di sini ada folder app http controllers untuk menyimpan logika aplikasi. Kemudian ada folder database migrations untuk menyimpan definisi struktur tabel database. Lalu ada resource bagian view untuk menyimpan tampilan blade. Kemudian ada folder routes untuk menyimpan endpoint URL. Routing adalah mekanisme yang menghubungkan URL dengan bagian program yang menanganinya. Fungsi routing adalah untuk menentukan alur request. Ketika user mengakses URL tertentu, route akan mengarahkannya ke controller dan metode yang sesuai. Setiap route terdiri dari metode HTTP, URL endpoint, dan target controller. Di sini ada metode getUsers. Ini berfungsi untuk menampilkan daftar users. Kemudian ada getUsersCreate. Ini berfungsi untuk menampilkan form tambah user. Lalu ada post_user_store. Ini untuk menyimpan data user baru. Dan di sini ada getAPI_users. Ini berfungsi untuk mengembalikan data user dalam format JSON. Di sini muncul tampilan error. Tampilan error ini wajar karena routing sudah terdaftar tapi targetnya belum ada. Seperti yang tertulis di sini, controller no source file on directory. Materi kedua yaitu controller. Controller adalah tempat logika aplikasi. Fungsinya untuk menerima request dari routing, memproses data, lalu mengembalikan responnya ke user. Oke, untuk membuat file controller baru kita memerlukan suatu perintah, yaitu php artisan make controller, lalu nama controllernya. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode. Di sini ada metode index untuk mengambil data users dari database lalu dikirim ke view. Lalu ada metode create untuk mengarahkan ke halaman form. Selanjutnya ada metode store untuk menerima data, memvalidasi lalu menyimpan ke database. Dan terakhir di sini ada metode API untuk mengembalikan data dalam format JSON untuk keperluan API.
Di sini masih menampilkan pesan error. Ini dikarenakan file view-nya belum kita buat ya. Selanjutnya adalah Blade templating. Blade adalah template engine bawaan Laravel. Fungsinya yaitu memisahkan kode tampilan dari logika program. Nah, dengan Blade kita bisa membuat layout master yang digunakan bersama oleh banyak halaman, sehingga kode HTML tidak perlu ditulis berulang-ulang kali. Di sini ada 3 metode penting. Yang pertama yaitu yield content. Ini berfungsi untuk tempat kosong yang akan diisi oleh halaman lain. Selanjutnya ada yield title untuk judul halaman. Kemudian ada if session success, ini untuk menampilkan flash message. Nah, di sini muncul pesan yaitu view users index not found. Ini dikarenakan file usersnya belum kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat file baru bernama index.blade.php. File ini adalah halaman daftar user yang mewarisi layout yang sudah dibuat tadi. Sini ada method extend layout app untuk mewarisi layout, lalu section content untuk mengisi konten, lalu for each untuk menampilkan data user dari database, kemudian ada users link, ini untuk menghasilkan pagination. Selanjutnya ada else untuk menangani kondisi data kosong. Oke, saya coba masuk kembali ke localhost. Kita coba refresh. Nah, sekarang muncul tampilan layoutnya. Di sini ada navbar di bagian atas dan juga ada kotak daftar dengan tulisan belum ada data user, dan juga ada tombol tambah user. Kita coba klik. Di sini muncul pesan error lagi dengan tulisan view users create not found. Ini dikarenakan form handlingnya belum kita buat untuk menyimpan data yang akan kita tambahkan ke database. Sebelum masuk ke bagian form handling, kita harus membuat dulu database-nya. Di Laravel terdapat fitur migration. Nah, migration adalah fitur Laravel untuk mendefinisikan struktur tabel database melalui kode PHP. Fungsinya sebagai version control database.
Jadi tabel bisa dibuat dan diubah tanpa harus masuk ke phpMyAdmin. Dan juga terdapat Eloquent. Eloquent adalah ORM bawaan Laravel, fungsinya sebagai jembatan antara kode PHP dengan database. File migration untuk tabel user sudah ada secara default di Laravel, sudah disiapkan. Untuk menjalankan migration, ketik perintah berikut di terminal. Di sini migration berhasil, tabel user, case, dan jobs berhasil dibuat di database. Sekarang masuk ke bagian form handling dan validasi. Nah, form handling adalah proses menerima data yang dikirim user melalui form HTML lalu menyimpannya ke database. Dan validasi adalah proses memeriksa apakah data yang dikirim sesuai aturan sebelum disimpan. Fungsinya untuk menjaga kualitas dan keamanan data di database nanti. Di sini ada sintaks CSRF. Ini adalah token keamanan wajib di form post. Kemudian ada sintaks old name. Ini untuk mempertahankan nilai input saat validasi gagal. Kemudian ada error name. Ini untuk menampilkan pesan error validasi. Kita tambahkan user. Nah, sekarang sudah ada tampilannya. Kita coba input dengan data kosong. Sini muncul pesan the name field is required. Ini berarti nilai email tetap ada karena sintaks old tadi. Ini berarti validasi berhasil mencegah data kosong. Nilai email tetap ada karena sintaks old tadi. Oke, sekarang kita coba isi. Nah, pesan sukses berhasil. User berhasil ditambahkan, datanya muncul di tabel ya. Data juga bisa diakses melalui API dalam format JSON dengan metode API user controller. Kita coba copy URL-nya dan masuk ke Postman. Oke, kita paste di sini, lalu tambahkan /API, lalu kita send. Nah, di sini data yang tadi diinput muncul ya, berarti API siap digunakan front end atau mobile. Sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Kesimpulannya, Laravel memudahkan pembuatan web dinamis dan statis dengan routing, controller, blade, eloquent, validasi, dan API yang terintegrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.